Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Ustaz Nasrullah tentang mengenai penyebab tayamum ya Ustaz, dilakukannya tayamum ini. Nah, tadi kan yang pertama tidak ada air menurut hisi dan syar'i ya Ustaz ya. Terus yang kedua diperbolehkan bertayamum ini apabila sedang sakit ya Ustaz ya. Terus yang ketiga ada apa lagi nih Ustaz? Kemudian yang ketiga, kita boleh bertayamum yaitu ketika ada air tapi dibutuhkan oleh makhluk hidup yang dihormati. Artinya banyu ini cuma sedikit. Kalau kita pakai untuk bertayamum pas makhluk hidup yang dihormati kayaknya mati kehausan. Nah, jadi ketika itu kita bertayamum, kada boleh kita pakai banyu tadi. Kayaknya kasihan binatang yang dihormati, inya kayaknya apa makhluk yang dihormati tadi mati kehausan. Di saat itu kita wajiblah bertayamum banyu untuk minumnya tadi. Itu. Yang dimaksud dengan makhluk hidup yang dihormati, binatang yang dihormati ini apa nih Ustaz? Ya. Jadi kalau menurut dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, wal hayawanu ghairul muhtaram, hewan atau hewan ini termasuk manusia. Al insanu hayawanun natiq. Manusia ini termasuk hewan yang bisa berbicara. Jadi makhluk hidup disebut hewan. Jadi hewan itu Jasidin kalau nang dihormati itu banyak. Nah, jadi nang dihormati itu sangat banyak. Cuman di sini beliau cuman menyebutkan wal hayawan ghairul muhtaram. Hewan yang tidak dihormati saja Jasidin nang dikisahkan karena ini ada banyak. Di sini cuman menyebutkan ada 6. Pertama yang tidak dihormati tarikus shalah, orang yang meninggalkan sembahyang. Oh, jadi orang kada penyembahyang tuh tidak dihormati iya. Jadi misalnya kita bisi kawan, kebetulan banyu sedikit. Nah, bila kita pakai wudu mati kehausan kawan. Tapi kawan ini kada penyembahyang, boleh tadi biar mati kehausan kawan kalaunya kada penyembahyang tadi. Nah, itu. Karena ya tidak dihormati. Nah itu, tapi palingan kasihan lawan kawannya lah. Dari segi hukum boleh tadi karena itu tidak dihormati. Satu, itu yang tidak dihormati. Yang kedua az-zanil muhsan. Orang yang berzina yang pernah kawin. Nah, jadi orang berzina pernah kawin. Jadi suah kawin berzina pulang nih selingkuh. Nah, nya beda kena hukuman antara orang bujang yang berzina dengan orang yang pernah kawin berzina. Kalau orang bujang yang berzina itu hukumannya dicambuk 100 kali, dibuang setahun, kada boleh kampung setahunan. Nah, jauhnya jarak 2 marhalah. Nah, itu kada boleh kampung setahunan. Kalau orang yang pernah kawin, nah berzina, maka hukumannya dirajam. Dirajam itu dipajal buah tanah hingga gulu. Nah, setiap orang lewat tawaki lawan batu sampai mati. Nah, bila dirajam seperti ini, hilanglah dosa berzina tadi. Sebenarnya cara tobat daripada zina ini ada 2. Pertama dengan rajam tadi, yang kedua dengan cara tobat. Itu menyesali, kemudian bertekad tidak akan mengulangi lagi dan meninggalkan maksiat itu. Jadi boleh. Cuman kalau sahabat Nabi dulu banyak yang hakun dengan cara rajam ini. Kenapa hakun dengan rajam? Karena dengan rajam ujar mereka pasti sudah diampuni. Kalau dengan tobat tadi belum pasti. Nah, jadi karena orang yang pernah kawin tadi berzina ini tidak dihormati. Andainya ada banyu sedikit kita pakai wudu biar aja mati kehausan, boleh tidak berdosa karena ya tidak dihormati. Itu yang kedua. Yang ketiga termasuk daripada yang tidak dihormati nang boleh kita pakai banyunya biar aja mati kehausan yaitu al kafirul harbiyu. Orang kafir yang memerangi orang Islam itu tidak dihormati. Biar aja mati kehausan ya lah, kita pakai wudu aja, pakai mandi wajib aja. Nah. Kemudian yang keempat al-murtaddu, orang yang pindah dari agama Islam ke agama lain. Nah, ini tidak dihormati. Nah, boleh kita pakai bajunya biar mati kehausan. Nah. Dan yang kelima al-qalbul akur, anjing yang liar. Ini tidak dihormati. Kalaunya anjing gaduhan, yalah tunggu rumah ini dihormati masih. Nah, jadi kalau kita banyu sedikit misalnya nih, mau kita pakai anjingnya mati kehausan, dah boleh kita wudu, betayamum aja banyu gosok gasan anjing nang digaduh tadi. Amunnya anjing liar, no bisa menyalak urak apa-apa.
ini liar nih kada ada ampunnya. Nah, ini biar aja mati kehausan. Kemudian terakhir al-khinziru, babi, itu tidak dihormati. Biar aja kita pakai banyunya, maraknya mati kehausan, kada badusa tadi. Nah, itu 6 macam yang tidak dihormati. Selain dari 6 macam ini dihormati. Kucing, ayam, itik, kambing, sapi, semuanya dihormati. Nah, jadi andainya banyu sedikit kita pakai bodoh mati kehausan, kada boleh kita pakai banyu tadi. Bertayamum aja untuk minumnya hewan yang dihormati tadi. Itu. Iya, jadi terkecuali untuk 6 macam tadi ya Ustaz Iya, ya. yang 6 macam tadi tidak dihormati. Jadi sebenarnya makhluk yang hidup yang dihormati itu banyak ya Ustaz banyak, ya. Yang tidak dihormati cuma 6 gitu. Iya. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian tayamum, terus penyebab kita melakukannya tayamum ini, terus kita sekarang masuk pada pembahasan syarat-syarat tayamum ya Ustaz ya. Iya. Ternyata tayamum ini memiliki syarat juga ya Ada Ustaz ya. syarat-syaratnya. Nah, apa nih Ustaz syarat-syarat dari tayamum ini Ustaz? Jadi syarat tayamum itu pertama mencari air terlebih dahulu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan ketiadaan air. Nih si Dini pakai banyu boleh aja, cuma banyunya kada ada. Nah, jadi syaratnya pertama cari dulu banyu. Nah, jadi harus mencari banyu kada boleh jasa kada ada, kada boleh, harus cari dulu kahiga rumah kah, pokoknya cari dulu tayamum tadi bagi orang yang bisa pakai air cuman banyunya nang kada ada. Bagi orang nang kana penyakit nang kada boleh kena banyu, ini kada usah mencari banyu lagi karena memang ianya kada boleh kena banyu. Nah, bagi orang nang boleh kena banyu syaratnya cari dahulu banyunya. Nah, itu. Iya. Terus ada nggak nih Ustaz batasan untuk orang mencari air tersebut? Sebenarnya ada batasan ini macam-macam pendapat para ulama, diantaranya batasan sampai di mana jauhnya kita mencari air, mencari banyu tadi. Bila kita baku riak misalnya, sampai di mana ada suara kita terdengar, sampai disitulah kita. Bila sudah sampai situ masih hujan banyu kada ada, ayo misalnya napa bertayamum. Ada juga mana kan di mana kita nawak batu. Nah, sampai di mana sampainya, sampai situ mencari misalnya nih, kada ada juga banyu. Nah, saat itu bolehlah bertayamum. Tapi mencari ini setiap waktu kita wajib mencarinya. Bila sampai waktu cari pulang, kayaknya bila habis waktu cari pulang itu. Jadi sebelum bertayamum kita ini harus wajib dulu mencari air ya Ustaz ya. Iya, iya. Terus apakah wajib mencari air setiap kita akan bertayamum ya Ustaz? Ya, wajib. Nah, jadi bila kita nak sembahyang nih, sembahyang misalnya maghrib, setelah salat maghrib nih, kayaknya anak biasa cari pulang. Nah, jangan-jangan banyu sudah datang. Nah, kayaknya nak sembahyang subuh cari pulang. Kada boleh kita aja sudah mencari tadi. Oh, kada boleh. Ketika sampai waktu, cari dulu. Nah, jadi bila sudah sampai waktu, cari dulu, bila kada ada tayamum. Sampai waktu berikutnya kayaknya dulu caramum, kayaknya dulu bertayamum. Bila sudah sampai waktu orang azan, cari dulu ada kada ada, oh kada ada pulang, tayamum. Setiap waktu wajib mencari air tadi. Ya. Terus selanjutnya ada syarat tayamum apa lagi nih Ustaz? Kemudian yang kedua, setelah masuk waktu salat. Nah, kenapa nih Ustadz setelah masuk waktu salat ini termasuk dalam syarat tayamum? Karena sebenarnya tayamum ini cuman bersucinya yang darurat. Jadi darurat. Mengapa darurat? Karena sebenarnya orang bersuci itu dengan air. Nah, karena banyu ini kada ada, jadi karena darurat nih, lalu dibolehkan yaitu memakai debu tadi. Nah, karena ia darurat, artinya bila kada boleh langsung bertayamum, belum masuk waktu sudah bertayamum kada boleh. Karena yang namanya darurat itu sudah masuk waktu. Banyu kada ada, hanya tayamum. Belum masuk waktu, belum lagi darurat. Nah, jadi orang tayamum tadi darurat pang banyu kada ada, sedangkan waktu sudah masuk, maka ia bertayamum. Nah, jadi syaratnya yang kedua, wajiblah masuk waktu salat hanya bertayamum. Bila belum masuk waktu salat, kada sah tayamumnya. Nah. Jadi sebelum masuk waktu salat kita harus mencari air dulu ya Ustaz ya. Terus ada apa lagi nih Ustaz? Syarat bertayamum nih Ustaz. Kemudian yang ketiga, syarat bertayamum yaitu menggunakan debu tanah yang suci dan tidak bercampur dengan barang lain. Nah, itu. Apa ada syarat-syarat debu yang diperbolehkan digunakan untuk bertayamum Ustaz?
Ada sebenarnya. Jadi syarat-syarat debunya di sini ayyakuna tahiran la najisan. Pertama, debunya itu suci, bukan najis. Jangan bercampur najis, jangan. Bagikan tai kucing, jangan. Nah, kemudian yang kedua syarat debunya ayyakuna tahuran la mustakmalan. Debunya suci, tidak mustakmal. Arti mustakmal, debunya telah dipakai. Makanya setelah tapak sini, jangan lagi tapak di situ, sini pulang. Nah, jadi harus suci, bukan mustakmal. Kemudian ayyakuna khalisan la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan. Bahwa debunya itu bersih, tidak tercampur dengan selainnya walaupun sedikit. Nah, ini mazhab Syafi'i. Artinya harus bujur-bujur debu yang suci, kada boleh bercampur dengan kapur, bercampur dengan pasir, kada boleh menurut mazhab Syafi'i. Tapi karena mazhab yang lain ada yang mengatakan boleh. Kalau mazhab Syafi'i keras, harus debu, kada boleh bercampur pasir, kapur atau yang lainnya, harus bujur-bujur debu. Kemudian ayyakun lahu gubbarun bihaitsu yaltasiqu bil udwi. Nah, jadi melekat ke anggota. Nah, jadi debunya melekat ke anggota. Nah, yaitu apa? Kayak debu dipanggil lah, jangan tanah licak, jangan. Nah, artinya apa? Gebur itu model kayak apa? Rahai gitu. Nah, jadi ada debunya. Nah, di situ. Nah, itu syarat-syarat debunya. Jadi kada sembarangan debu. Nah, itu. Terus contoh nih Ustadz, kalau di dalam pesawat Ustadz, kita bertayamum, apa nih hukumnya Ustadz? Padahal kan debunya itu nggak kelihatan. Nah, makanya dalam pesawat ini terjadi beda-beda pendapat. Nah, tapi kalau madhab yang terkuat nih dari madhab Syafi'i mengatakan orang yang yang tayamum di pesawat itu cuman untuk menghormati waktu. Karena debunya kada kelihatan ya lah menurut ini mazhab Syafi'i. Entahlah mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i yang termasyhur daripada mazhab Imam Syafi'i, nah ada dalam kitab di sini. Nah ini solusi hukum Islam. Di sini menceritakan nih daripada Muktamar NU, banyak di sini rujukan kitabnya. Nah mengatakan bahwasanya tayamum di pesawat itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Nah itu, jadi orang yang sembahyang di pesawat cuman untuk menghormati waktu. Arti menghormati waktu di situ karena sampai waktu sembahyang lalu sidin bertayamum. Jadi tapi kayaknya bila sudah sampai diulanglah sembahyangnya. Itu maksud untuk menghormati waktu tadi. Jadi untuk kita melakukan sholat di dalam pesawat tersebut, apakah sholatnya tidak sah Ustadz? Ya kalau mazhab Syafi'i tadi tidak sah, cuma untuk menghormati waktu. Iya. Arti menghormati waktu, ia bukan orang yang melalaikan waktu. Andainya mati di pesawat, tergolong orang yang sembahyang tadi. Itu namanya menghormati waktu. Tapi bila sudah sampai tujuan, wajiblah diulang sembahyang tadi. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi tetap mendapatkan pahala nggak nih Ustadz? Tetap pahala ada. Iya. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah jeda ini Ustadz ya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.